warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menginstal dan menjalankan DHCP. Ya, awalnya kita harus menginstal DHCP dulu. Sebelum menginstal DHCP, kita harus mengetikkan perintah apt cd rom add untuk menambahkan CD-ROM di dalam VMware kita. Dan lalu setelah itu kita bisa menginstal DHCP dengan cara apt get install DHCP 3 server. Ya. Setelah kita mengetikkan perintah ini, nanti akan muncul pilihan-pilihan seperti apakah kita akan melanjutkan install ini atau tidak, dan lalu ketika ada muncul pilihan Y atau N, pilih Y untuk melanjutkan instalasi DHCP. Ya, ini saya sudah menginstal DHCP sebelumnya. Dan lalu setelahnya kita membuka bagian dalam dari DHCP dengan cara cd etc DHCP. Ya, dan lalu kita akan membuka folder itu. Lalu di dalam folder itu ada berbagai macam file. Nah, kita memilih yang DHCP dconf ini. Lalu bukalah DHCP dconf ini dengan cara nano dhcpd conf. Kalau enter, nah di dalam ini kita cari paling bawah. Ya, ini bagian ini ya. Jadi sebelum ini sudah saya ganti. Sebelum ini bagian ini ada tanda pagar semua di sini. Ya. Dan lalu hapuslah tanda pagar itu semua dari mulai yang subnet ini sampai hingga tanda nutup kurung kerawal ini, dan lalu gantilah isi-isi dari dalam ini, yaitu untuk pertama ini subnet 192.168.31 dan netmasknya ini adalah isi dari IP address ETH1, dan lalu range ini adalah range yang kita ingin gunakan dalam DHCP kita, yaitu IP berapa saja yang dapat kita gunakan. Dan lalu ini option domain name servers 192.168.311 adalah IP address ETH1. Ya, dan ini option domain name adalah nama domain yang akan kita gunakan. Lalu yang option routers ini adalah IP address ETH1 server sebagai router. Jadi ini sama ya dengan yang domain name server ini, kita isikan sama. Dan lalu option broadcast address ini adalah IP broadcast client. Ya. Lalu jika sudah, kita save. Lalu setelahnya kita buka file yang ada pada directory etc default. Pertama buka dulu direktorinya. Ya, kita sudah membuka direktori ini, dan lalu bukalah file yang namanya isc dhcp server. Ya, lalu dibuka. Nah, di bagian ini kita cari bagian paling bawah, yaitu interface. Sebelumnya interface ini isinya kosong, belum ada ETH1. Lalu kita tambahkan ETH1. Setelah sudah kita tambahkan, kita simpan. Ya. Dan lalu setelah itu kita harus merestart hasil konfigurasi isi DHCP server ini dengan cara etc init d isc dhcp server restart. Ya,
Setelah sudah kita restart, nanti akan muncul kata failed, tapi nggak masalah. Setelah itu akan muncul kata OK, dan lalu ini sudah berhasil kita restart. Lalu setelah itu jalankanlah Windows yang sudah kita install sebelumnya. Di sini saya menggunakan Windows 7. Ya, ini saya menggunakan Windows 7. Lalu setting Windows 7 client di sini ya, di setting kita buka setting Windows 7 dan lalu ganti network adapter. Ini kan sebelumnya bridge ya, kita ganti menjadi custom specific virtual network, dan lalu pilih yang ada NAT-nya ya, mau itu VMNet berapa saja, pilih yang NAT-nya. Oke, setelah itu kita oke, dan lalu kita harus memastikan bahwa IP dalam Windows 7 ini sudah otomatis ada. Jadi caranya kita membuka Windows, ya, dan lalu buka control panel. Ya, buka bagian network dan internet. Bentar, ini agak lemot ini. Oh, salah pencet tadi ya. Kayak ini ya. Ya, dan lalu pilih yang ini, network dan sharing center. Ya, dan lalu pilih yang lokal area ini. Ya, kita buka propertiesnya. Ya, ini agak lemot. Ya, dan lalu kita buka yang Internet Protocol version 4 ini, lalu coba klik properties. Ya, ini jadi pastikan dalam sini sudah otomatis obtain ini ya. Nanti kita akan mengambil IP address yang tadi sudah kita setting. Lalu oke. Ya, dan silang. Ya, silang. Ya, dan lalu kita kembali dalam VMware kita dan klik edit, lalu pilih virtual network editor. Jadi di dalam virtual network editor ini kita akan settingnya. Ya, ini jadi untuk yang VMnet 0 di setting custom, karena kita ya, ini custom artinya itu bridge ya, jadi bridge otomatis. Jadi di sini nanti ketika kita setting seperti ini, ya, kita nanti bisa menyetingnya. Jadi otomatis.
ya, dan lalu kita ganti ini ya, VMnet 0 nya menjadi bridge ya, atau otomatis. Lalu VMnet 1 nya host only, kita centang keduanya, dan yang akan kita gunakan adalah VMnet 8 ini. Kita ganti menjadi NAT ini ya, lalu kita klik centang ini keduanya, lalu isi subnet IP nya dengan IP yang kita masukkan tadi, dan lalu masuk ke dalam DHCP settings. Di dalam ini kita akan melihat yaitu range IP yang akan kita gunakan tadi yang telah kita masukkan ya. Jadi ini saya menggunakan belakangnya 4 dan endingnya 30. Lalu setelah itu kita oke. Lalu coba lihat IP di dalam komputer kita. Control panel, network internet, ini network and sharing center, lalu change adapter setting, dan lalu kita buka statusnya ya, lalu kita details ya. Jadi di dalam ini IP nya sudah terganti dengan IP kita tadi ya. Ini saya menggunakan 192.168.314 dan ini juga sama 31 ya. Lalu kita close ya. Kita close, nah lalu buka Internet Explorer. Lalu coba kita ketik Udinus untuk mengecek apakah internet kita sudah tersambung ya. Ini sebenarnya sudah tersambung ya, dan ini kita sudah bisa menggunakan internet. Nah, jadi itulah cara menginstal dan menggunakan DHCP. Sekian dari saya, terima kasih, maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu adalah bagaimana cara kita menginstal DHCP. Nama saya Indana Risya Sabika, NIM A22 2018 02701.